Shalom Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus Surabaya. Kebaktian Minggu pada hari ini dikemas dalam bentuk ibadah intergenerasional. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh umat dari berbagai generasi, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Antara Harta, Tahta, dan Tuhan bersama Bapak Josia Suharto dan Pendeta Helen Aramada Setioputri pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0852 2526 3741. Kini hadir catering Maxi Beri Beli yang tersedia setiap hari mulai dari tanggal 26 Juli. Saudari-saudara bisa mendapatkan menu-menu makan siang dengan melakukan pemesanan paling lambat H-2 ke nomor hotline Beri Beli di 0852 8277 5678. Ongkos kirim flat 10.000 per alamat dalam kota Semarang. Mari gunakan kesempatan ini untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling memberkati. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum hadir di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 308, Semarang, untuk melakukan layanan swab RT-PCR dengan harga Rp750.000 dan swab antigen dengan harga Rp150.000 setiap hari pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Layanan ini dapat dilakukan secara drive-thru maupun walk-in tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Terbuka bagi jemaat dan umum. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga.
Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, dan adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sebuah ibadah, yaitu ibadah intergenerasi. Apa sih itu ibadah intergenerasi? Nah, ibadah intergenerasi adalah ibadah untuk semua generasi. Dari yang masih anak-anak gitu ya, lalu remaja, pemuda, dewasa, hingga oma opa yang usia lanjut. Nah, maka dari itu kita memiliki kerinduan agar kita dapat bersama-sama beribadah dengan anggota keluarga yang ada di rumah pada saat ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah sahabat bukan sekadar status. Apa sih artinya? Artinya adalah persahabatan bukan sekadar menjadi sebuah sebutan, melainkan juga harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita layak disebut sebagai sahabat. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian, tetapi ada seorang anak yang akan menemani saya berbincang mengenai sahabat. Halo Aldrich, menurutmu sahabat itu siapa sih? Sahabat itu orang yang dekat dengan kita. Dia bisa mengerti kita, dia juga mau menemani di saat senang dan susah. Wah, betul banget nih apa yang dikatakan oleh Aldrich. Nah, kalau begitu, kamu lebih senang punya sahabat atau enggak? Lebih senang punya sahabat. Wah, berarti sama dengan Kak Nathan dong. Nah, sekarang pertanyaannya gini Aldrich. Aldrich sudah menjadi sahabat yang baik buat sahabat dan teman-teman belum? Kadang-kadang sudah, kadang-kadang belum. Sebab kadang saya sibuk dengan kegiatan sendiri, sehingga lupa merhatiin keadaan teman-temanku. Nah, ini sama juga kayaknya dengan Kak Nathan dan bahkan mungkin dengan kita. Kita lebih suka meminta orang lain menjadi sahabat kita, tetapi kita sendiri seringkali lupa untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Padahal kan Tuhan Yesus sudah kasih contoh kepada kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Nah, oleh karena itu adik-adik, Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, kita mari datang kepada Tuhan saat ini dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita yang mungkin seringkali kita gagal untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Oleh karena itu marilah kita mengakui segala dosa kita dan mari kita bersama-sama berdoa memohon ampun Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi sahabat bagi kami. Tapi ampunilah jika kami malah berbuat kurang baik terhadap sahabat-sahabat kami. Kami sering lupa menanyakan kabar mereka. Kami hanya diam saat mereka mengalami kesulitan, dan mungkin kami malah menyakiti mereka dengan kata-kata yang kasar. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami mohon pengampunan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang sebagai mama dan papa. Kami juga datang sebagai oma dan opa. Terima kasih Bapa untuk segala hal baik yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan anak-anak yang sehat, yang baik, yang pandai, bahkan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Kami juga bersyukur sebagai oma opa, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami cucu-cucu yang manis, yang baik, yang sungguh amat baik. Namun Tuhan, sering kami tidak mampu menempatkan diri kami. Kami sering memaksakan kehendak kami. Kami sering memandang mereka
sebagai anak-anak yang tidak mengerti. Kami belum mampu menjadi sahabat bagi mereka, Bapa. Bahkan sebagai pasangan, kami sering tidak mampu menjadi sahabat bagi pasangan kami. Sebagai mama papa pun kami sering tidak mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Begitu juga sebagai oma opa, kami juga belum mampu menjadi sahabat bagi cucu-cucu kami. Tuhan, ampunkanlah kami. Kasihankanlah kami, Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kami boleh Kau ubahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, juga bagi cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, ampunilah kami. Ya Tuhan, seringkali kami gagal menjadi sahabat yang peduli dengan saudara-saudara sesama-sama kami yang sedang membutuhkan. Terkadang kami abai untuk peduli, terkadang kami abai untuk melihat situasi yang sedang terjadi, abai untuk melihat sesama kami yang sedang letih dan berbeban berat. Bahkan mungkin kami seringkali tidak melihat bahwa sesama kami pada saat ini sedang goncang imannya. Untuk itu Tuhan, kami ingin memohon ampun atas segala dosa kami. Dan ajarlah kami untuk menjadi sahabat yang mau menyahabati orang-orang di sekitar kami dengan segala kepedulian dan kasih yang kami dapat perbuat bagi mereka. Bentuklah kami ya Tuhan menjadi saksi-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami, seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat kami yang hidup. Amin. Inilah berita anugerah yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan seterusnya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya.
Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Shudududu, shudududu, shudududu. Salam dalam kasih Kristus, adik-adik, saudara-saudara, ibu bapak dan opa oma semua. Senang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kebaktian intergenerasi, di mana semua bisa terhubung dalam satu kebaktian yang sama, mengikuti beribadah bersama-sama. Mari saat ini kita siapkan diri setiap kita mau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman-Nya bersama-sama. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah selalu menjadi sahabat yang baik buat kami semua. Tuhan Yesus selalu menemani kami di setiap aktivitas kami, di rumah, di jalan, dan di mana saja kami berada saat ini. Tuhan, saat ini kami mau membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, menggumulkannya baik-baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuat kami paham firman Tuhan, dan juga membuat kami mau menjadi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, yang melakukan firman Tuhan setiap hari dengan sebaik-baiknya dari hari ini terus ke masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama menyiapkan Alkitab kita. Tema kita hari ini, sahabat bukan sekadar status. Dan ayat yang melandasi perenungan kita hari ini dari Amsal pasal 18 ayat 24 dan Mazmur 15. Mazmur 15 tidak kita bacakan bersama karena kita sudah bersama menyanyikannya atau mendaraskannya tadi. Dan kita hanya membaca Amsal 18 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian jauh pembacaan kita hari ini. Berbahagialah sahabat-sahabat Allah yang mau membaca firman Allah dan juga melakukannya setiap hari. Haleluya. Tema kita hari ini, sahabat bukan sekadar status. Saya yakin kita semua hari ini, baik opa oma, papa mama, ataupun kakak-kakak dan juga adik-adik semua, pasti punya teman akrab. Ya, bahkan ada yang menyebut, wah aku punya banyak sahabat. Nah, bicara mengenai sahabat, saya jadi teringat akan sebuah film di tahun 2011 berjudul The Untouchables dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Prancis, Intouchables. Film tersebut adalah film bergenre drama komedi, namun memiliki pesan moral yang mendalam. Film ini mengisahkan persahabatan dua orang, antara seorang pemuda bernama Bakari Driss Basahri dari Senegal yang merantau ke Prancis dan seorang miliarder Prancis bernama Philip di kota Paris. Pertemuan dua tokoh utama ini dimulai ketika Philip, sang miliarder, itu mencari seorang penjaga untuk merawatnya. Philip, si miliarder ini, memerlukan penolong perawat karena ia mengalami disabel. Ia mengalami kelumpuhan dari pangkal paha ke bawah akibat kecelakaan hebat. Nah, ketika ia membuka lowongan pekerjaan bagi perawat untuk dirinya, banyak pelamar datang dari berbagai macam latar belakang. Dan yang paling banyak tentu saja mereka yang
memiliki riwayat sekolah perawat atau yang sudah pernah menjadi tenaga profesional merawat di berbagai lembaga kesehatan. Namun tidak satu pun dari antara mereka yang punya latar belakang keperawatan itu yang membuat Philip terkesan. Hingga di tengah-tengah antrian para pelamar pekerjaan itu, datanglah seorang pemuda bernama Dries tadi. Dries ini memaksa masuk, tidak mau antri, karena ia ingin segera ketemu dengan Philip. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanda tangan dari Philip si miliarder itu. Tanda tangan Philip itu sangat berarti sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran bagi dia yang baru merantau ke Perancis. Dia sama sekali sebenarnya tidak berniat untuk menjadi penolong bagi si Philip. Ia tidak mau mendaftarkan diri menjadi perawat. Tapi entah bagaimana ketika Philip melihat sosok Dries yang tergolong mungkin bahasa anak-anak muda sekarang adalah selengean gitu ya, yang boleh dikatakan mungkin kurang memiliki tata krama yang baik, tapi justru si Philip ini tertarik. Sehingga Philip yang menerima permohonan dari Dries itu meminta si Dries untuk datang kembali besok. Kamu kutunggu lagi besok ya. Dan si Dries ya iya saja, berharap besok ia mendapatkan surat keterangan dan tanda tangan dari Philip untuk mendapatkan tunjangan bagi dirinya. Keesokan harinya Dries datang ke rumah Philip, alih-alih mendapatkan tanda tangan dari Philip, ternyata Dries justru ditawari pekerjaan jadi perawat buat Philip. Tentu ini membuat Dries terkejut. Ia terheran, kenapa kok bisa? Padahal dia tidak mendaftarkan diri. Tetapi kemudian ia menerima penawaran itu. Mungkin karena dia butuh penghasilan. Sebenarnya Dries bukan seorang profesional di bidang perawatan, nggak punya latar belakang juga keperawatan. Namun setelah ia menjalani ternyata Dries ini mampu jadi perawat yang baik bagi Philip. Dengan cara sendiri, dengan cara yang agak unkonvensional, tidak konvensional, ia merawat si Philip dan Dries berhasil bukan hanya mendampingi, menemani, menolong, merawat Philip, tapi ia sanggup membuat Philip tertawa. Setelah sekian waktu lamanya, ia mengalami depresi berat akibat kondisi fisiknya. Dries bahkan juga mampu mendorong Philip untuk mulai hubungan kasih dengan seseorang perempuan pujaannya. Dries mendorong Philip yang sebenarnya sebelumnya sudah banyak menulis surat cinta tapi tidak dikirim pada perempuan pujaannya itu. Ia mendorong Philip mengirimkan surat-surat cinta itu. Mendorong Philip untuk membuat janji, ngedate gitulah ya. Dan juga berjumpa dengan pujaannya tersebut untuk mengawali hubungan dan kisah kasih di antara Philip dan perempuan pujaannya itu. Tidak hanya itu, Dries juga membantu Philip untuk menerima akhirnya kondisi fisiknya, keberadaan dirinya, dan menjadi bangga akan keadaan Philip yang sebenarnya. Oleh karena itu, bagi Philip, Dries bukan hanya berstatus tenaga perawat, bukan hanya berstatus sebagai karyawannya, namun kini menjadi sahabat yang dengan tulus, yang dengan spontan, membuat diri Philip menjadi pribadi yang diubahkan. Philip menjadi lebih bergembira, Philip menjadi bertransformasi dari seorang yang apatis menjadi kembali optimis dengan hidupnya. Dan film ini bukan film dongeng belaka, karena film ini berangkat dari kisah nyata tentang persahabatan antara Dries dan Philip. Persahabatan yang terus berlanjut hingga hari ini. Bila kita melihat kisah tadi, kita mendengarnya, kita bisa juga membedah kisah ini dengan penggolongan-penggolongan yang dimiliki oleh Aristoteles. Aristoteles pernah memiliki suatu pernyataan tentang, ada beberapa tipe persahabatan loh. Di antaranya yang pertama adalah persahabatan yang pragmatis, utilitarian, atau sekedar butuh sama butuh aja. Nah, mungkin persahabatan Dries dan Philip ini berangkat dari persahabatan pragmatis.
Ya, karena Philip seorang kaya yang membutuhkan seorang penolong, maka Dries yang butuh tunjangan, butuh penghasilan ya bergabung dengan Philip, menerima tawaran Philip. Si Dries mendapat pekerjaan, Philip mendapatkan teman. Ya, relasinya adalah relasi persahabatan pragmatis, butuh sama butuh aja. Namun, persahabatan mereka tidak berhenti di situ. Persahabatan mereka kemudian bergerak, relasi mereka kemudian bergerak menjadi persahabatan yang berjalan karena yang satu merasakan kebaikan dari yang lain. Dries merasakan kebaikan, dapat penghasilan. Philip mendapatkan kebaikan dari Dries yang juga memperhatikan dirinya, bukan hanya sekedar melakukan pekerjaannya. Dan sungguh luar biasa bahwa dua tokoh ini tidak berhenti pada tipe persahabatan menurut Aristoteles dari yang tipe pertama dan tipe yang kedua, di mana yang butuh sama butuh, pragmatis saja dan bukan hanya berhenti pada tipe persahabatan di mana yang satu merasakan kebaikan dari yang lain, sementara yang lain tidak. Persahabatan ini terus bergerak menjadi persahabatan yang murni. Tipe persahabatan ketiga menurut Aristoteles. Tipe persahabatan murni itu terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama bukan hanya merasakan kebaikan, tapi berharap bahwa sahabatnya itu menjadi sosok yang baik, lebih baik, bahkan mengharapkan yang terbaik bagi sahabatnya. Film ini mengajarkan kita bahwa ada loh sebuah persahabatan yang murni, sebuah persahabatan yang sangat baik, persahabatan yang bisa melewati, melampaui batas-batas budaya, batas-batas pola hidup, batas-batas kondisi tubuh, dan juga bahkan melampaui batas-batas kelas sosial seseorang. Persahabatan antara Dries dan Philip merupakan bukti nyata sahabat bukan sekadar status. Mereka saling melengkapi, mereka saling membangun, mereka saling mengembangkan diri mereka. Bentuk persahabatan yang dijalani Dries dan Philip adalah persahabatan yang tidak memperdayakan atau deceiving. Persahabatan mereka berdua adalah persahabatan yang memberdayakan, empowering. Kita patut belajar dari film ini, karena di sekitar kita ada banyak pola-pola persahabatan yang tidak murni, yang tidak menghasilkan membuah yang positif, yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Hari-hari ini kita mungkin yang sedang banyak di rumah saja terhubung dengan grup-grup di media-media sosial. Gitu ya, membuat kita merasa satu rasa, begitu ya, sama-sama merasakan pergumulan berat dalam pekerjaan, sama-sama bergumul dengan protokol-protokol yang berbagai macam yang makin hari makin rumit. Kita bergumul bersama mencari obat, kita bergumul bersama mencari oksigen, dan seterusnya. Yang membuat kita makin asik, makin terus akrab dengan grup tersebut. Tapi kita mesti mewaspadai ada dua tipe persahabatan yang tidak murni, yang akhirnya membuat kita bersahabat ya sekedar status saja. Sekedar kita terhubung di satu media yang sama, terhubung bersahabat hanya karena memiliki ketertarikan yang sama saja. Yang pertama, persahabatan yang menjadi sekadar status membuat kita berlaku atau memperlakukan persahabatan hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong belaka. Persahabatan yang mengisi waktu kosong belaka dan akhirnya sekadar status itu biasanya kita sama-sama dalam satu grup yang sama di media sosial. Atau mungkin tempat tinggal kita berdekatan sehingga kita bisa saling mengunjungi dalam waktu yang singkat di teras-teras rumah. Lalu kita ngobrol sana dan sini ala warung kopi. Namun semua obrolan itu membuat kita punya pemikiran kesana, kesini, dan seterusnya, namun tidak menghasilkan perbaikan kualitas diri. Apalagi membuat karya-karya nyata yang memberkati. Kita patut mewaspadai itu. Kalau kita sedang ada di grup yang semacam itu, maka kita perlu mengoreksi agar kita tidak terjebak menjadi sahabat grup yang sekadar status saja. Kita perlu memperkaya grup-grup kita.
Dan kita perlu mewaspadai sikap yang kedua atau pola yang kedua, yakni pola persahabatan yang hanya ingin atau punya semangat untuk saling mengoreksi saja. Jadi si A dan si Z bersahabat, namun si A punya semangat mengoreksi si Z untuk melakukan yang benar menurut si A. Dan si Z juga sama, ingin mengoreksi si A untuk melakukan yang benar menurut si Z saja. Akhirnya mereka merasa paling benar, lalu yang timbul dari percakapan persahabatan ini bukan sebuah karya nyata yang memberkati dan memperbaiki kualitas diri, tapi justru menjadi teman yang mendatangkan kecelakaan, kata Amsal 18:24 tadi. Kita perlu berhati-hati dengan pola-pola persahabatan yang semacam ini. Kita perlu mengingat juga, Amsal 17 ayat 9 pernah mengingatkan pada kita, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal ini bukan bermaksud kita meminta kita untuk menutupi kalau ada sahabat yang melanggar, bukan. Tapi Amsal 17:9 ini memperlengkapi Amsal 18 ayat 24 supaya kalau kita itu bersahabat, berteman akrab, itu kita lebih memperjuangkan kasih ketimbang memperjuangkan menyalah-nyalahkan orang yang kita kasihi itu. Mari, kalaupun ada pelanggaran yang perlu kita ingatkan dari diri sahabat kita, ingatkanlah dengan penuh kasih agar tidak terjadi perceraian antar sahabat yang karib. Dan dengan demikian, mungkin kita jadi bertanya, lalu kalau kita mewaspadai pola persahabatan yang sekadar mengisi waktu kosong belaka dan menghindari pola persahabatan yang sekadar punya semangat saling mengkoreksi, lalu bagaimana bisa menjalin persahabatan yang bukan sekedar status? Diperlukan keinginan, diperlukan perbuatan nyata dari setiap kita untuk mengambil langkah pertama menjadi seorang sahabat. Seorang yang ingin memiliki sahabat yang bukan sekedar status atau sahabat sejati, maka pertama-tama dirinya ini harus menjadi sahabat yang sejati. Kerinduan untuk menjadi sahabat sejati sudah selayaknya kita terus miliki, kita terus pelihara, sebab Allah adalah sahabat kita yang sejati. Allah adalah Allah yang selalu hadir menjadi sahabat bagi kita. Dalam diri Yesus Kristus, Allah juga menyatakan bahwa Ia mau dekat dengan kita, menyelamatkan kita. Dan melalui Yesus Kristus juga dikatakan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan sahabatnya. Dari Yesus Kristus pula kita telah melihat sebuah model, sebuah teladan bagaimana hidup sebagai sahabat, yakni kerelaan untuk berkurban bagi sahabatnya. Bahkan Yesus sendiri rela mati bagi kita semua, sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan kita teladan supaya kita menjadi sahabat yang bukan rela mengorbankan sahabatnya demi diri sendiri. Bila demikian, haruskah kita merelakan hidup kita? Haruskah kita merelakan nyawa kita seperti Yesus? Saudara-saudara, mungkin kita bertanya demikian. Namun seorang sahabat Allah yang mau menjadi sahabat bagi sesama dan semesta ini tidak boleh hanya berani mati untuk Allah. Sebab pertama-tama seorang yang menjadi sahabat Allah dan berani mati untuk Allah mestinya harus berani hidup dan memperjuangkan kehidupan sesama. Mazmur 15 ayat 2-5 yang kita nyanyikan bersama tadi juga menjadi pengingat bagi kita bagaimana kita harus hidup menjadi sahabat yang bukan sekadar status. Mazmur 15 ayat 2-5 dikatakan, Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Tersingkir di sini artinya jauh dari Tuhan,
tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan memakan riba, dan tidak dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur memberikan contoh-contoh tentang orang yang bersahabat akrab dengan Allah dan mau menjadi sahabat bagi sesamanya, sehingga ia bukan lagi sahabat yang sekadar statusnya saja sahabat. Statusnya saja ada di dalam grup yang sama di media sosial. Nah, salah satu bentuk nyata kita hari ini menjadi sahabat yang bukan sekadar status adalah dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya. 5M, bahkan sekarang 6M harus kita lakoni dengan setulus-tulusnya, dengan semangat menjadi sahabat yang mempertahankan dan bahkan melanjutkan keberlanjutan hidup kita dan sesama. Dan protokol kesehatan saja mungkin belum cukup. Kita perlu meningkatkan kepedulian kita terhadap kebutuhan dan kerapuhan sesama kita. Dengan bermasker kita sudah menjaga kerapuhan diri dan kerapuhan sesama kita. Dengan menjaga protokol kesehatan kita memang sudah melakukannya, tapi kita juga perlu tahu bagaimana kebutuhan sesama-sesama kita yang mungkin sedang isolasi mandiri, yang mungkin sedang terdampak pengurangan tenaga kerja di kantornya. Kita perlu menjadi sahabat yang bukan sekedar status di media sosial. Semangat ya teman-teman, itu baik. Tapi kita tidak cukup berhenti di situ. Mari kita bersungguh-sungguh memperjuangkan kehidupan dan keberlanjutan hidup mereka pula. Buat adik-adik dan teman-teman yang masih sekolah, masih berkuliah, yuk kita bersabar ya. Kita tambah kesabaran sedikit lagi. Tambah lagi sedikit lagi. Yuk kita bertahan sama-sama, belajar dari rumah. Kita bersama-sama bertahan supaya dunia ini cepat sembuh. Dan buat saudara-saudara, rekan-rekan, mungkin remaja, pemuda, ibu bapak, oma opa, mari kita menjadi sahabat buat mereka yang terdampak saat ini. Mari kita rela menjadi sahabat yang bertanya dan menyampaikan pernyataan dengan lebih bijak. Pernyataan dan pertanyaan yang lebih menyahabati. Mari kita pertimbangkan ulang, bahkan mengganti pertanyaan-pertanyaan seperti, loh kok bisa kena toh? Loh kena di mana? Kamu mesti pakai maskernya nggak bener ya? Mari pertimbangkan kembali pertanyaan dan pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan untuk disingkirkan, untuk digantikan, untuk tidak digunakan lagi pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan diganti dengan pernyataan dan pertanyaan yang lebih bersahabat. Seperti misalnya, hei, saya dengar kamu sedang terpapar. Hei, aku dengar kamu baru saja terdampak pengurangan tenaga kerja. Apa yang harus kami doakan untukmu? Apa yang bisa aku doakan? Apa yang kamu butuhkan saat ini? Kalau ia sudah menyampaikan pokok doa, doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ia menyatakan, oh aku butuh makanan, mungkin saja kita tidak punya itu. Tapi kita mungkin bisa berbagi dengan bertanya pada mereka, bolehkah aku dapat nomor dompet digitalmu? Entah OVO, entah GoPay, entah yang lain-lain. Supaya mereka bisa pesan makanan sendiri misalnya. Atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan vitamin yang dibutuhkan. Atau kita bisa bertanya, bolehkah kami kirimkan catering untuk satu hari ini? Mungkin karena kamu baru menerima kabar, kamu positif, membuat kamu gelisah dan bingung harus berbuat apa. Sehingga kita kirimkan catering mungkin bisa membantumu untuk tidak terlalu sibuk memikirkan tentang kebutuhan makanmu hari ini. Kalau cocok bisa dilanjut, kalaupun tidak, setidaknya menolongmu hari ini. Tanyakan pada mereka dan coba lakukan itu.
Kalau itu yang bisa kita lakukan, mungkin kita juga bisa menjadi berkat bukan hanya bagi mereka yang sedang terpapar atau membutuhkan itu, kita secara tidak langsung juga menjadi berkat bagi mereka yang berjuang, sedang berdagang ini dan itu untuk kecukupan sehari-hari mereka. Bila kita senantiasa melekat pada Allah sang sahabat, maka Allah pun senantiasa memampukan kita secara kreatif dan adaptif, peduli, membagikan kepedulian kita di tengah keadaan dunia hari ini yang memang sedang murung. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Oma, Opa, dan adik-adik sekalian, kita memanjatkan ungkapan syukur dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami pada saat ini. Kami berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, agar Engkau tetap mengaruniakan kami kasih dan sukacita dan berkat-Mu, sehingga kami tetap dapat mengasihi sebagai keluarga, kami dapat membagikan sukacita, dan melalui keluarga kami dapat memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Nah, Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami di dalam keluarga kami yang bekerja pada saat ini, sehingga di dalam pekerjaan kami dapat memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kami. Pakailah tangan kami dan kemampuan kami ya Tuhan, agar kami dapat bekerja dengan baik, agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi kami, anak-anak kami yang sedang menempuh studi, entah mungkin TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, agar mereka dapat belajar dengan giat, belajar dengan tekun, dan mendapat prestasi, sehingga mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan dan yang Tuhan sudah tentukan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi opa, oma, yang berada pada usia senja, kiranya Tuhan mereka tetap dapat memuliakan, memuji Tuhan, dan mereka tetap dapat melayani dan menjadi saluran berkat bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami melalui segala kemampuan yang ada. Sehingga di masa tua mereka tetap dapat berpengharapan dan berpegang pada janji Tuhan. Ya Tuhan,
kami juga teringat sanak saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kondisi kelemahan fisik dan dalam masa pemulihan tubuh. Kiranya melalui setiap tindakan yang sedang dilakukan, melalui setiap obat-obatan, melalui tindakan medis, bahkan melalui kehadiran kami sebagai keluarga, mereka tetap dapat merasakan kasih Tuhan. Sehingga di dalam masa yang sulit ini, mereka tetap dapat merasakan kasih penyertaan kuasa Allah melalui diri kami yang menjaga dan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kondisi keluarga kami, sehingga kami tetap dapat menjadi saluran berkat. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami GKI Peterongan, sehingga di masa yang sulit ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami melalui cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan, pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini, kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui: pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari Warta Digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada Warta Digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah melalui online. Tuhan, kami bersyukur kami saat ini dapat memberikan persembahan dari apa yang kami punya, meskipun itu berasal dari Engkau saja. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat pada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini, sehingga berguna untuk kebesaran nama-Mu saja, juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menjadi sahabat yang mau menyalurkan energi-energi positif bagi sesama kita. Mari kita bangun relasi dengan sikap-sikap yang saling membangun dan mendukung, sehingga kita dapat menjadi suluh kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi suluh kasih Kristus yang menerangi dunia. Mari kita terus memohon kepada Allah agar kasih-Nya selalu mengikat kita senantiasa. Kita disatukan oleh Roh Allah.
nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalam-Nya. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sesama. Jadilah sahabat yang terus membangun dan peduli. Dan saat ini ingatlah berkat dari Tuhan. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluh di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungi di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangat di dalam merangkul dan mengasihi sesama, serta kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi tumpuan di dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.